Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Lingser Wengi 2 Waringin Sungsang episode 5 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Ampun Ki, Teja tertunduk ketakutan. Teja langsung lari ketakutan, sedangkan Ki Bamantara membiarkannya pergi. Dan setelah kejadian itu, Teja langsung terkena santet, tubuhnya menggigil, muncul bintik-bintik kecil tumbuh di perutnya. Ia menyesal membuntuti Ki Bamantara tempo hari. Teja merasa ajalnya semakin dekat. Ia meringis menahan panas di permukaan perutnya. Sementara nanah terus menetes dari bintikan kecil di perut. Di tengah malam Teja tidak bisa tidur. Bintik di perutnya menjadi lubang-lubang besar menganga, mengeluarkan bau busuk. Ia gelisah di atas ranjang bambunya, seakan ajal sebentar lagi menjemput. Aku tahu mungkin Ki Bamantara sengaja membuat Teja tersiksa dulu sebelum menghabisinya. Tenggorokan Teja terasa sangat kering. Ia kehausan. Perlahan bangkit dari tubuhnya, meraih sebuah gelas dan menuangkan air. Ia sangat meneguk air itu, perutnya tambah sakit saja. Sontak ia banting gelas itu, lalu berhambur keluar gubuk. Teja tersungkur di halaman gubuknya. Terlintas dalam pikirannya untuk pergi ke sebuah gua di pantai dekat desa Balan Gandang. Menurut mitos, gua itu dulunya menjadi tempat pertapa orang-orang zaman dahulu. Aku itu juga dipercaya untuk mendapatkan ilmu Waringin Sungsang, ilmu hitam yang terkenal sangat kuat. Tertati-tati Teja berjalan menuju gua. Sebuah debur ombak terdengar sangat jelas. Malam terang oleh cahaya bulan. Sesekali ia meringis menahan rasa sakit di perutnya. Teja tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam. Tubuhnya sudah tidak bisa merasakan dinginnya angin malam. Sesampainya dalam gua yang gelap gulita, ia duduk sila di atas sebuah batu. Dan dari arah belakang Teja muncul sesosok kuyang dengan usus yang terburai. Rambutnya gondrong, matanya merah menyala. Kuyang itu terbang mendekatinya, lalu menjilati perut Teja. Seketika luka di perutnya sembuh. Melihat kejadian itu, Teja langsung berlutut di hadapan kuyang. Mohon berikan saya ilmu Waringin Sungsang untuk membalaskan dendam saya, Mbah. Kuyang itu tidak menjawab. Ia melayang dengan tenang di depan Teja. Tiba-tiba saja angin kencang menerjang dalam gua. Tubuh Teja merasa kesakitan. Ia berteriak sekencang mungkin. Mulutnya menganga, matanya melotot. Kedua tangannya terangkat ke atas. Kuyang itu masuk ke dalam tubuh Teja melalui mulut. Keesokan harinya, entah apa yang terjadi, Teja mendapati dirinya terbaring di atas ranjang bambu di gubuknya. Di sampingnya tergeletak sebuah kain berwarna merah, guci berisi abu, kembang 7 warna,
dan sebuah boneka kecil berbentuk tubuh manusia. Teja merasa terlahir kembali. Tubuhnya sangat bugar dan sehat. Ia sudah menguasai ilmu hitam yang mematikan itu. Apalagi kalau bukan Waringin Sungsang. Segera ia raih botol minyak jelantah dan mengoleskan minyak itu ke rambutnya. Sebuah boneka sudah ia genggam. Matanya merah menyala. Ada kuyang dalam tubuhnya. "Ki Bamantara," ujarnya sambil memandangi boneka. Setelah dari makam keramat, Ki Bamantara tahu kenapa Nyi Roro Kidul murka padanya. Ini semua tentang Sartika, sinden yang dibawa Nyi Roro Kidul. Ternyata perempuan itu adalah manusia kesayangan Nyi Roro Kidul. Secara tidak sengaja, Ki Bamantara sudah menyiksa raga dan batin Sartika, memaksanya untuk menari setiap minggu. Hal itu membuat Nyi Roro Kidul murka. Ia diberi petunjuk oleh makam keramat agar meminta maaf dengan cara menghanyutkan sajen ke laut. Ia sudah melakukannya, tapi anehnya ia terserang penyakit yang tidak biasa. Kulitnya tiba-tiba melepuh. Sudah berkali-kali ia menggunakan kesaktiannya, tapi penyakit itu tidak juga berhasil sembuh. Hingga akhirnya pada suatu malam Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya. Ia tidak mati, nadinya masih berdenyut dan masih bernafas. Tapi entah apa yang terjadi pada Ki Bamantara sehingga ia tidak bisa bangun dari tidurnya. Di suatu malam, Ngartasi tidak henti menangisi suaminya yang berbaring di atas ranjang. Tidak ada satupun warga yang sudi membantunya. Mereka malah senang kalau Ki Bamantara terkena musibah. Ngartasi tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa kali ia mengguncangkan tubuh suaminya, tapi tidak sedikit pun tanda-tanda kalau Ki Bamantara akan bangun. "Aku harus bagaimana, Ki?" Suara Ngartasi parau. Matanya sembab karena menangis berhari-hari. Lampu canting digantungkan pada dinding. Suatu detik jam terdengar begitu jelas. Juga suara jangkrik ramai beradu dengan suara katak di semak-semak. Di saat itu pula ia mendengar seorang sedang mengunyah sesuatu di dalam rumahnya. Ngartasi terkejut bukan kepalang. Buru-buru ia mengusap air matanya, lalu melangkah perlahan mendekati pintu. Dari balik pintu itu, dengan hati-hati ia mengintip betapa terkejutnya saat melihat seseorang lelaki sedang berdiri membelakanginya. Menghadap ke dinding di sudut ruangan, lelaki itu berbaju hitam, lengan pendek, leher dan lengannya pucat seperti orang mati. Bau busuk seketika mengeluar ke seluruh ruangan. Ngartasi menutup hidungnya karena tidak kuat. Ia memalingkan badan dan melihat Ki Bamantara, memandanginya dengan tatapan kosong. "Ki!" Ngartasi lari, suruh Ki Bamantara ke istrinya. Matanya masih menatap dengan tatapan kosong. Segera Ngartasi berhambur keluar rumah. Ia berteriak meminta tolong pada warga, tapi
tidak ada satupun warga yang menghampirinya. Beberapa warga sempat melongokkan kepala keluar jendela, melihat Ngartasi di halaman rumahnya. Buru-buru warga itu menutup rapat jendelanya ketakutan. Ngartasi mengetuk pintu rumah warga. "Aku mohon, tolong aku. Suamiku dalam bahaya," pinta Ngartasi sambil menangis. Tapi penghuni rumah itu diam saja. Mereka tidak mau ikut campur dalam masalah Gibamantara. Terlebih mereka benci pada lelaki itu. Ngartasi terus memohon dari satu pintu ke pintu lainnya, berharap ada seorang yang berbelas kasih padanya. Tapi tidak satupun orang sudi membuka pintu. Semua diam, semua benci.